Haleluya. Apa kabar rekan-rekan muda gerakan pembawa suluh Korok Suotwan? Saya yakin dan percaya kita semua pasti diberkati oleh Tuhan. Meskipun sampai pada malam hari ini kita masih beribadah dari rumah kita masing-masing, tetapi saya yakin dan percaya itu tidak akan mengurangi penyembahan kita yang sungguh kepada Tuhan. Maka pada malam hari ini, mari kita fokuskan hati dan pemikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dialah gunung batu kita, dialah keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Mari kita nyanyikan pujian Tuhan yang benar.
untuk nafas kehidupan yang masih Dia berikan sampai detik ini. Bersyukur untuk kesehatan. Bersyukur untuk semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena semuanya itu hanya oleh karena anugerah Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini kami boleh datang beribadah kepada-Mu. Berkatilah kami semua Tuhan, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Berkati para pelayan Tuhan yang melayani Engkau pada malam hari ini. Biarlah semuanya boleh jadi sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, ampuni kesalahan dan dosa kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Allah kita adalah Allah yang kuat. Amin. Hanya Allah yang harus kita andalkan dalam setiap keadaan dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan pujian Allah sumber kuatku.
ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mayor Kristen hari ini. Untuk mengantar kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan pujian penyembahan. Pujilah aku Tuhan. Oh
sejahtera, Shalom, Haleluya. Bahagia rasanya menemui semua sahabat muda pada saat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena ada waktu kesempatan yang sangat baik, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui ibadah pada saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Saya baca di dalam nama Tuhan. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Yang selalu berbahagia dalam mereka yang dengar firman dan lakukan firman itu dalam kehidupan setiap hari. Tema yang diberikan kepada saya pada saat ini yaitu mengapa menderita. Sebuah pertanyaan penting ketika kita menghadapi sebuah penderitaan yang terjadi atas hidup kita. Kita seringkali heran melihat ada penderitaan terjadi. Apalagi kalau penderitaan itu menimpa kita, orang yang setia kepada Tuhan. Kita mungkin akan bertanya, why? Mengapa? Atau why me? Kenapa harus saya? Kenapa bukan orang lain? Kenapa saya yang menerima penderitaan ini? Kenapa harus saya yang mengalami kesulitan ini? Dan mungkin masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan ketika kita mengalami yang namanya penderitaan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita lihat mengenai kisah Ayub dalam Perjanjian Lama. Siapa Ayub? Ayub adalah seorang yang setia, seorang yang saleh, seorang yang menjaga hubungannya yang baik dengan Tuhan. Ayub adalah seorang yang memperhatikan bagaimana hidup berkenan di hadapan Tuhan. Namun kita juga membaca Ayub tidak lepas dengan persoalan dan tantangan dan penderitaan. Justru ketika kita membaca kitab Ayub, kita menemukan ada 42 pasal dalam kitab Ayub. Tapi ketika kita membaca kitab Ayub, ada 41 pasal dari 42 pasal itu dipenuhi dengan catatan mengenai penderitaan, mengenai kesulitan, mengenai tantangan. Mungkin kita bertanya sebuah pertanyaan klasik. Kenapa orang benar, kenapa orang setia mengalami penderitaan? Itu juga sama dengan apa yang kita baca dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Sebelum saya masuk pada bagian ini, saya ingin menyampaikan secara singkat tentang konteks pembacaan kita dalam kitab
1 Petrus pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Kalau kita melihat bagaimana penerima daripada surat Petrus ini, mereka adalah orang-orang Kristen Yahudi yang sudah tersebar, tidak lagi tinggal di Israel, tapi mereka ada di negeri yang lain. Mereka berdiaspora, mereka ada sebagai pendatang di tempat asing bagi mereka. Mereka orang minoritas di tengah mayoritas. Mereka orang-orang yang percaya, yang memegang teguh komitmen mereka untuk cinta kepada Tuhan. Tapi di sekitar mereka, orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak bersahabat dengan mereka. Bukankah konteks ini sama dengan keadaanmu dan keadaanku hari-hari ini ketika kita ada di dalam dunia ini? Alkitab menulis bahwa surat ini ditujukan kepada mereka yang ada di perantauan, pada mereka yang menjadi pendatang di suatu negeri yang bukan negeri mereka. Tahukah kau dan saya bahwa dunia di mana kita tinggal bukan dunia milik kita. Kita hanya ada di sini untuk sementara, dan kita ada di sini terminal akhir kita, bukan dunia. Karena itu, saudara-saudara, jangan pernah menjadikan dunia ini menjadi terminal akhirmu. Jangan pernah menjadikan harta, kekayaan, popularitas, apapun yang ada di dunia ini menjadi tujuan akhirmu. Karena sebagai orang Kristen, dunia ini bukan terminal akhir kita. Terminal akhir kita adalah surga. Dan kita sebenarnya orang surga yang untuk sementara waktu lamanya tinggal di planet bumi ini. Jadi kita dapat tahu bagaimana kondisi para penerima surat 1 Petrus dengan kondisi kita hari ini. Bahwa mereka orang yang tersebar, bahwa mereka pendatang, bahwa mereka orang-orang yang berdiaspora, bahwa orang-orang di sekitar mereka, orang-orang yang tidak bersahabat dengan mereka. Itu sebabnya Rasul Petrus memberikan penegasan, memberikan nasihat kepada mereka supaya mereka siap untuk menderita. Nah, mari kita kembali kepada tema mengapa menderita. Saya mencatat paling tidak ada 3 alasan untuk menjawab tema kita pada saat ini. Mengapa menderita? Saya catat pertama, menderita atau penderitaan itu adalah sebagai sebuah ujian. Kita bisa baca ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ada kata ujian di sana. Jadi kalau ada penderitaan berarti adalah sebuah ujian. Nah, kalau kita bicara tentang ujian, maka kita berbicara sesuatu yang serius. Sesuatu yang membuat kita bukan jadi hancur, tapi sesuatu yang membuat kita naik kelas, naik level. Sesuatu yang membuat kita bisa berada dari suatu tempat yang ringan menjadi tempat yang sedikit lebih berat. Atau dari kelas yang nomor 1, ujian membuat kita naik menjadi kelas nomor 2. Jadi, penderitaan dimaknai orang Kristen adalah sebuah ujian, bukan sesuatu yang menghancurkan kita. Jadi kalau hari-hari ini engkau sahabat muda, engkau ada dalam ujian terhadap imanmu, bersyukurlah. Itu berarti kau sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk naik level, untuk naik kelas, untuk mengalami hal-hal yang dahsyat, yang adikodrati, yang datang dari Tuhan, yang Dia mau berikan kepadamu karena kau ada dalam proses ujian. Dan kalau kita bicara tentang proses ujian, ada hal yang menarik kalau kita bicara tentang ujian. Bukankah di ujian itu kita semua harus diam? Bahkan guru yang biasanya mengajar, guru yang biasanya tempat kita bertanya, guru yang selalu memberikan jawaban, ketika ujian tiba, guru seakan-akan diam, bahkan cenderung cuek, tidak memberikan jawaban. Mereka juga ikut diam. Kenapa? Karena sedang terjadi ujian. Sahabat muda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kau tatap saya, lalu kau berkata, betul Mayor, saat saya ada dalam ujian, saya ada dalam penderitaan, saya ada dalam pergumulan, kok saya berdoa seakan-akan Tuhan diam, Tuhan tidak berbicara, Tuhan tidak bertindak. Maka kabar baiknya saya harus sampaikan kepada engkau, itu berarti engkau sedang dipersiapkan untuk naik level. Bersyukurlah untuk ujian itu. Apalagi dengan adanya COVID-19, kita semua harus stay at home, kita harus bekerja di rumah, kita harus belajar di rumah, kita harus melakukan semuanya dari rumah. Bahkan
ibadah pun kita lakukan dari rumah. Kita harus percaya bahwa sekalipun ada ujian yang berat seperti ini, anak-anak Tuhan tahu bahwa ini masa Tuhan mempersiapkan kita untuk naik level. Bersyukurlah, tetap andalkan Tuhan. Jangan putus asa, jangan kecewa. Karena kita dapatkan. Mengapa menderita? Ada ujian. Kenapa harus ada ujian? Karena kau disiapkan untuk naik level. Mari lihat catatan kedua saya. Kenapa menderita? Kenapa ada penderitaan? Kalau kita melihat dalam konteks pembacaan kita temukan bahwa penderitaan membawa kau dan saya, membawa kita untuk memahami arti salib Kristus. Berarti penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita, supaya fokus kita jangan kepada masalahnya. Fokus kita jangan kepada persoalannya. Tapi mari fokus kita kepada Allah. Karena sentral hidup kita tidak boleh pada diri kita. Tapi sentral hidup kita harus kepada Kristus. Dan penderitaan dipakai oleh Allah supaya kau dan saya makin mengerti bahwa salib Kristus adalah jawaban dari semua persoalan. Salib Kristus adalah jawaban dari semua masalahmu. Jadi bagian kedua saya mau beritahu, ketika engkau menderita, ketika ada ujian, jangan lari ke tetangga, jangan lari ke orang lain, tapi mari lari kepada salib Kristus. Karena di salib Kristus, semua jawaban, semua persoalan ada jawabannya. Bahkan saya mau beritahu bahwa salib Kristus adalah jawaban final untuk setiap masalah kita. Salib Kristus jawaban paling tuntas untuk setiap penderitaan yang kita alami. Jadi waktu kau menderita, kau dibawa untuk mengenal kasih Kristus melalui salibnya. Waktu kau pandang salib itu, kau lihat ada satu pribadi yang telah mati menebus dosamu. Kau lihat satu pribadi yang begitu mengasihimu dan menerimamu apa adanya. Maka kini ketika engkau tahu penderitaan itu dipakai Tuhan untuk engkau sadarkan tentang salib Kristus, maka mari bawa persoalan ke salib Kristus itu. Jangan bawa persoalanmu ke tempat yang salah. Itu bagian yang kedua yang saya catat. Mari lihat bagian yang ketiga, kenapa menderita? Pertama tadi, kenapa menderita? Karena kita perlu diuji. Kenapa menderita? Karena dengan penderitaan kita dibawa, kita digiring untuk mengerti arti salib Kristus sebagai tempat jawaban untuk setiap persoalan kita. Dan catatan yang ketiga saya catat, mengapa menderita? Penderitaan membawa kita untuk merasakan kehadiran Kristus atas hidup kita. Ternyata sahabat muda, ketika engkau menderita bukan berarti Allah pangku tangan lalu bermasa bodoh. No, itu bukan cara Tuhan kita. Ketika engkau menderita, tahukah kita dia sedang hadir menemani engkau. Dia bahkan sedang merangkul, memeluk hidupmu. Dan kau tidak pernah sendirian karena ada Tuhan yang bersama dengan engkau. Bukankah ini berita yang sangat menguatkan hidupmu? Bahwa sekalipun engkau menderita, kau harus tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup. Saya mencatat beberapa kisah dalam Alkitab. Sebut saja Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka justru bertemu Tuhan bukan di luar perapian. Tapi mereka justru berjumpa dengan Tuhan ketika mereka dilempar ke perapian. Dan di dalam perapian yang menyala-nyala itu, Tuhan mengunjungi mereka. Ada saatnya dalam hidup ini saya harus memberitahu, justru dalam pergumulanmu, justru dalam kesusahanmu, justru dalam pergumulan dan dalam tantangan itu, engkau bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidupmu. Lalu kemudian saya catat juga kisah Daniel, di mana Daniel berjumpa dengan Tuhan bukan di istana, tapi Daniel justru berjumpa dengan Tuhan di dalam gua singa. Di dalam gua singa harusnya tempat yang sangat berbahaya. Tapi justru di gua singa itu dia berjumpa dengan Tuhan. Karena singa tidak bisa menerkam dia. Siapa yang menutup mulut singa? Yang menutup mulut singa adalah Tuhan. Jadi saudara-saudara, ketika engkau ada dalam pergumulan, yakinlah dan percayalah ada Tuhan hadir di dalam persoalan itu. Lalu kemudian untuk kita, untukmu dan untukku. Bagaimana Tuhan menjumpaimu? Dia bisa menjumpaimu ketika engkau di PHP orang. Dia bisa menjumpaimu ketika engkau kecewa. Dia bisa menjumpai waktu engkau sedang mengerjakan tugas ujianmu.
skripsimu, tesismu, dia bisa jumpai engkau. Dia juga bisa jumpai engkau ketika engkau ada di kos dan stok makanan sudah mulai menipis. Dia bisa jumpai engkau hari ini ketika engkau dirumahkan ataupun engkau bekerja tapi gaji dipotong 30 bahkan 50%. Yakinlah dia bisa menjumpai engkau. Ternyata penderitaan itu bagi orang Kristen itu justru sebuah sarana engkau dan saya bisa berjumpa dengan Tuhan. Saya baru saja terberkati dengan sebuah status dari teman saya. Teman saya ini ternyata punya pergumulan, punya penderitaan, di mana ada orang yang menyakiti dia, ada orang yang berbicara hal-hal yang buruk di belakang dia. Tapi seperti ketika dia menulis statusnya dan dia kirim kepada saya baca itu sebagai bagian penutup dari khotbah ini. Dia bilang begini, hargai dia yang membencimu, karena dia adalah penggemar beratmu, yang telah menghabiskan waktunya hanya untuk melihat kesalahanmu. Wah, saya bangga dengan kata-kata ini. Tapi tahukah kita dengan kalimat itu sebenarnya ada pesan bahwa sahabat saya ini ada dalam penderitaan. Dia dibicarakan hal-hal yang tidak baik di belakang dia. Ada orang yang tikam dia dari belakang. Ada orang yang mungkin jadi pelakor dalam hidup ini. Tapi tahukah kita, orang-orang yang senantiasa menyakiti dan membenci kita, itu adalah penggemar berat kita yang selalu melihat kekurangan kita. Jadi, saya tangkap pesannya dari perkataan itu, bahwa apapun yang terjadi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, dia mampu melihat dari sudut pandang yang berbeda. Satu hal yang sulit dan berat, orang Kristen harus mampu melihat ada makna, ada rencana Tuhan di balik peristiwa buruk dalam hidup ini. Sebelum saya tutup khotbah ini, saya tantang engkau, baik engkau di rumah, dimanapun engkau berada, apakah kau sedang ada di kosmu atau bersama dengan orang tuamu, apapun persoalan, apapun penderitaanmu, saya mau beritahu, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Roma 8:28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jangan pernah berhenti mempercayai Dia, karena Dia Allah yang setia dalam hidup kita. Tahukah kau penderitaan itu membuat engkau semakin mengenal siapa penciptamu, siapa penebusmu, siapa juru selamatmu. Semakin engkau tahu arti salib itu, bukan hanya sebuah hiasan yang kita pakai sebagai kaun, tapi salib itu berbicara bahwa aku yang berdosa ditebus. Salib itu berbicara, aku yang punya masalah, aku tahu masalahku diselesaikan oleh juru selamat. Tahukah kita, kalau ada penderitaan, itu adalah masa ujian dalam hidup ini. Dan jika ternyata kau temukan Allah seakan-akan diam, ingat bahwa dalam ujian, tidak mungkin guru memberikan contekan. Guru yang profesional, dia akan tetap diam. Dia tidak akan bicara. Bukankah Yesus? Yesusmu dan Yesusmu adalah guru agung kita, yang mau ajar kita melalui penderitaan itu, untuk kita tahu tangannya sempurna menuntun kita. Tuhan memberkati studimu, Tuhan memberkati pekerjaan, Tuhan memberkati pergaulan, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih hamba-Mu selesai berbicara. Hamba percaya setiap anak muda yang mendengar khotbah ini, mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat muda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita pulang kembali ke tempat kita masing-masing menutup ibadah ini, mari kita berdiri, mari kita terima berkat Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.